Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Hartanto. Saya dari FIP Ekonomi kelas A eh, dengan NIM 187205012 dengan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, materinya penawaran. Baik, kita mulai saja presentasi kali ini. Saya akan men-slideshow terlebih dahulu. Untuk penawaran pengertiannya ini. Untuk materi penawaran terdiri dari 4 subbab. Yang pertama ada pengertian, kedua jenis-jenis penawaran, yang ketiga ada faktor-faktor yang memengaruhi penawaran, yang keempat fungsi penawaran. Ini sebenarnya ini ya rumus fungsi penawaran ini lupa. Eh, Mohon maaf lupa ditulis ini. Baik. Nah. Oke, kita langsung masuk ke pengertian. Pengertian penawaran itu sendiri definisinya adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dan pada periode atau waktu tertentu. Misalnya pedagang telur waktu bulan Januari itu menjual harga telur per kilonya 18.000. Itu pada periode bulan Januari. Nah, tingkat harga pada bulan Januari tentu akan berbeda pada bulan Desember, karena bulan Desember itu bertepatan dengan Tahun Baru dan Natalan. Dan jelas permintaan dan penawaran telur itu sendiri akan meningkat, jadi akan memengaruhi tingkat harga. Dan yang jelas yang tadi yang perlu di-highlight ini pada periode dan atau waktu tertentu. Itu. Yang kedua ada jenis-jenis penawaran. Kita langsung masuk ke jenis-jenis penawaran. Yang pertama, penawaran perorangan. Penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Ini bahasa sederhananya kayak kita lagi pergi ke pasar, kita kan pasti menawar harga barang yang akan kita beli kepada pedagangnya. Contoh kalau kita beli daging sekilo misalnya 50.000, pasti ibu-ibu yang di pasar itu nggak mau nerima 50.000 gitu aja. Itu pasti dilakukan tawar menawar terus menerus sehingga deal, sehingga menemukan titik tengahnya. Misalnya dari yang harganya 50.000, penjual oke lah mau nurunin harganya di 40.000. Itu yang dimaksud oleh penawaran perorangan. Kalau untuk penawaran pasar sendiri, pengertiannya adalah jumlah keseluruhan dari barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Ya ini kurang lebih sama ya dengan yang nomor satu. Bedanya ini jumlah keseluruhan aja. Yang membedakan ini apa ya, lebih kompleks, lebih global gitu. Misalnya perusahaan A produsen telur menjual telur kepada suppliernya di harga 25.000 per kilo. Ini lebih kompleks lah intinya. Oke, kita langsung kembali ke pembagian bab-babnya yang tadi. Nah, yang ketiga ada faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Nah, yang pertama yang jelas harga barang atau jasa. Tentu barang HP dengan laptop jelas sekali harganya. Terjadi perbedaan harga yang signifikan.
dan juga jasa. Jasa edit, jasa editing foto dengan jasa hapus akun tentu akan berbeda. Penawarannya ini akan berbeda, harga barang atau jasanya. Seperti itu. Yang kedua ada biaya produksi. Yang ini mungkin teman-teman tahu ya. Ya Bu, mohon maaf kalau ada suara-suara yang masuk. Saya nggak bisa kontrol semuanya. Ini di rumah teman. Oke, yang biaya produksi. Untuk biaya produksi jelas ya. Biaya produksi untuk memproduksi mobil dengan biaya produksi untuk membuat motor itu akan berbeda. Dan lagi biaya produksi itu juga jelas akan memengaruhi penawaran. Contoh mobil Ferrari, mobil Lamborghini itu kan membutuhkan biaya produksi yang besar sehingga akan memengaruhi penawaran. Dan ketika biaya produksi itu tinggi, tidak mungkin barang yang ditawarkan dalam jumlah yang banyak, pasti dalam jumlah yang dikit. Seperti itu. Untuk yang ketiga, teknologi produksi. Ini juga sebenarnya udah gampang ya untuk teknologi produksi itu sendiri. Yang jelas barang yang dihasilkan dengan tangan dan barang yang dihasilkan dengan teknologi itu harga penawaran dan harganya tentu akan berbeda. Misalnya tas yang dibuat oleh tangan, sepatu yang dibuat oleh tangan dan sepatu yang dibuat oleh mesin itu harga dan penawarannya akan berbeda. Seperti itu. Yang keempat, pajak. Pajak juga memengaruhi penawaran. Pajak itu sendiri yang jelas misalnya laptop yang dikenai pajak, barang yang disediakan atau barang yang ditawarkan akan lebih sedikit dibanding laptop yang tidak dikenakan pajak. 5. Ada harga barang pengganti. Harga barang pengganti. Untuk harga barang pengganti, ini perkiraan harga masa depan juga sebenarnya udah cukup jelas ya perkiraan harga masa depan. Misalnya mobil Tesla pada tahun ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan harganya. Nah, tentu ke depannya harga mobil Tesla ini akan semakin mahal karena perkiraan harga masa depan. Karena mobil listrik akan lebih dibutuhkan ketimbang mobil yang membutuhkan bensin. Karena mobil listrik ini ramah lingkungan seperti itu. Yang ketujuh ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ini jelas ya. Ini memengaruhi penawaran. Jika tujuan perusahaannya ini untuk mencetak laba yang sebesar-besarnya dengan kuantitas yang sebesar-besarnya, maka produk yang ditawarkan akan jauh lebih banyak ketimbang tujuan perusahaan yang hanya mengandalkan penawaran yang sedikit dengan harga yang mahal. Yang kedelapan, muncul produsen baru. Ini jelas ya, kompetitor. Akan terjadi perang harga. Barang yang muncul akan semakin bagus. Harga yang ditawarkan mungkin lebih murah atau bahkan lebih mahal, tergantung value dari barang itu sendiri. Selanjutnya ada rumus fungsi penawaran. Rumus fungsi penawaran itu sendiri ada P dikurang P1, price pertama dibagi price kedua dikurang price pertama. Ini Q quantity kurang quantity 1, quantity 2 dikurang quantity 1. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Kita kerjakan bareng-bareng ini. 40 P kurang 40 sama dengan Q kurang 60. 40 kurang 20 sama dengan 20 kurang 10 10. Ini dikali silang 20 Q 120 ya 120 dikurang 10 P
10P 400 dikurang 400. Ini langsung saja 20 Ki sama dengan 400 dikurang 120, 380 ditambah 10 Ki. 10P. Hasilnya Ki dibagi 2, 10, 19 tambah 0,5. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.